Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwan, saudara-saudari pendengar, Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan radio Roja Darussalam Palembang. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu membimbing kita dalam ketaatan sampai akhir hayat kita. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita pada hari ini insyaallah melanjutkan kajian kita membahas dasar-dasar fikih puasa, dan pembahasan kita sudah memasuki pembahasan tentang apa? Puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah. Dan bagi saudara atau saudari sekalian yang memiliki pertanyaan atau ingin bertanya, maka bisa bertanya ke nomor 0812 7314 7317. Kemudian bagi nanti yang ingin interaktif ya setelah jam 5 ya, saya mohon setelah jam 5 0822 6947 4046. Taib. Kita lanjutkan puasa-puasa sunnah. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas salah satu puasa sunnah dari puasa-puasa sunnah, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasulullah SAW, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, ya kutiba lahu siyamud dahr atau kana ka siyamud dahr." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengiringinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dicatat puasa setahun penuh. Pada hari ini kita lanjutkan, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah. Kata Rasulullah SAW, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sana allati ba'dahu." Siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Ahtasibu 'ala Allah, saya berharap kepada Allah untuk bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Nah, jadi di sini kita disunnahkan untuk berpuasa Arafah, yaitu puasa tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu adalah hari Arafah, hari di mana para jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Makanya namakan puasa Arafah. Siyam yaumi Arafah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ini bisa apa? Ini fungsinya adalah untuk kita harapkan bisa menghapuskan dosa kita yang sebelum dan yang sesudah, setahun sebelum dan setahun sesudah. Nah, ini oleh karena itu ya ikhwan, ini merupakan perenungan untuk kita. Kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita, maka kita berusaha agar bisa terus bisa mengerjakan puasa ini dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Dan ini khusus untuk orang yang tidak sedang berhaji. Adapun orang yang sedang berhaji, maka yang terbaik baginya adalah apa? Yang terbaik baginya
adalah dia tidak berpuasa. Dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Hajjatul Wada, ketika haji wada, beliau diberikan air minum dan beliau meminumnya. Jadi manusia yakin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tidak berpuasa. Dan ketika orang yang berhaji tanggal 9 Dzulhijjah tersebut, ketika mereka berada di Arafah, maka mereka bisa memfokuskan diri untuk beribadah semaksimal mungkin dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan doa. Ya, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menjamak zuhur dengan asar, beliau berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Subhanallah, banyak sekali doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terbenam matahari. Betapa banyak hajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita, subhanallah, ya, orang yang berkali-kali berhaji pun walaupun dia sudah mempersiapkan doa yang sebanyak-banyaknya untuk dunia dan akhiratnya, tetap saja yang terjadi apa? Waktu masih sangat lapang. Waktu masih sangat lapang. Oleh karena itu, ya ikhwan, mari kita sama-sama bisa, terutama orang yang berhaji, ya, banyak berdoa dan sangat bersyukur apabila ada dari jamaah haji Indonesia, jamaah calon haji yang bisa berangkat pada tahun ini. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar ayyuhal ikhwan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan menjadikan keadaan normal seperti sekian kala. Taib. Kemudian ada perbedaan orang yang haji yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Kita sarankan tadi orang yang berhaji tidak perlu berpuasa, jangan berpuasa. Kenapa? Contohnya dari Rasulullah SAW. Nah, orang yang berhaji kalau dia berpuasa, maka seperti perkataan para salaf, dulu saya berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah ketika berhaji, dan yang saya nanti adalah buka puasa matahari terbenam. Sedangkan jamaah haji yang lain berharap matahari tidak terbenam, ingin memanfaatkan doa yang mustajab, doa-doa yang mustajab agar lebih panjang dalam berdoa. Tetapi orang yang berpuasa ya ingin agar cepat matahari terbenam. Dan juga kita lihat bahwasanya kesulitan orang yang berhaji itu sangat berat ya. Walaupun misalkan sudah ada kendaraan bus ya. Kalau misalkan hari normal, maka mereka itu dihadapi dengan kemacetan yang sangat parah. Kemacetan yang luar biasa. Kemudian puasa sunnah yang lain adalah ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, puasa hari Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Ditanya Nabi SAW an shaumi Asyura, tentang puasa Asyura. Dan beliau alaihi salatu wassalam menjawabnya, ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sana allati qablahu. Saya berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya. Ya, ini puasa tanggal 10 Muharram. Kemudian disunnahkan kita juga berpuasa sehari atau sehari sebelum atau sehari sesudah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, la in baqitu ila qabilin, apabila saya masih hidup sampai tahun depan, la asumanna tasi', saya akan berpuasa di tanggal 9, maksudnya 9 Muharram. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hidup, artinya sudah dicabut nyawa beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap bisa berpuasa tanggal 9 Muharram. Begitu pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu yauman qablahu
au yauman ba'dahu khaliful yahud. Berpuasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Dan selisihilah orang-orang Yahudi. Selisihilah orang-orang Yahudi. Nah, di sini ya ikhwan kita bisa melihat bagaimana Bagaimana kita memperhatikan ini, menyelisihi orang-orang Yahudi dengan berpuasa sebelum atau sesudah. Jadi fungsi dari puasa Asyura yaitu 10 Muharram adalah menghapuskan dosa selama setahun yang lalu. Insyaallah. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah Shaumul Itsnain wal Khamis min kulli usbu'. Puasa Senin Kamis setiap pekan. Jadi setiap pekan itu ya Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Karena hadisnya Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamal itsnain wal khamis. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk mempuasai hari Senin dan Kamis. Begitu pula ketika beliau ditanya kenapa suka berpuasa pada hari tersebut, beliau menjawab tu'radul a'mal yaumal itsnaini wal khamis. Amalan itu diangkat atau disodorkan atau dibawa, diantarkan yaumal itsnain wal khamis, pada hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu an yu'rad amali wa ana shaim, dan saya suka diantarkan ya amalanku sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Jadi di sini puasa yang selanjutnya adalah puasa Senin Kamis. Ya, bagi yang mudah melakukannya silakan berpuasa Senin dan Kamis. Karena itu ada istilah Senin Kamis gitu ya. Maksudnya apa? Berpuasa. Kemudian selanjutnya ya ikhwan yang kelima, siyam thalathati ayamin min kulli syahr. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Kenapa? Karena al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr, beliau mengatakan sum minasyahri thalathata ayyam. Berpuasalah dalam 1 bulan 3 hari. Berpuasalah 3 hari dalam 1 bulan. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Wa dzalika mithlu siyamid dahri, dan itu seperti puasa sepanjang tahun. Dahar sebenarnya situ kalau diartikan bebas sepanjang masa ya. Maksudnya siyamud dahar di situ adalah sepanjang tahun. Begitu pula kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Awsani khalili bithalath. Kekasihku telah menasihatkan, memberi wasiat kepadaku akan 3 hal. Siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr, untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Wa raq'atai duha, dan juga mengerjakan 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, dan saya berwitir sebelum saya tidur. Jadi di sini ada puasa 3 hari setiap bulan. Dipilih saja harinya yang mana. Harinya yang mana. Kecuali kalau misalnya kita mau mempuasai hari Jumat, maka diperintahkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar berpuasa sebelumnya, yaitu hari Kamis, atau berpuasa juga setelahnya. Kalau kita ingin berpuasa di hari Jumat. Jadi kita berpuasa 2 hari ya, atau langsung 3 hari tidak menjadi masalah. Tapi kalau mengkhususkan puasa hari Jumat, maka hukumnya makruh atau dibenci. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa digabung dengan puasa yang lain seperti kita ingin mengerjakan ya puasa 3 hari setiap bulan, maka kita gabungkan pada Senin atau Kamis. Senin Kamis bisa. Ya, bahkan kalau Senin Kamis berarti lebih dari
3 hari itu sudah jadi. Kalau Senin Kamis Senin Kamis lagi berarti sudah 8 atau 9 hari dalam setiap bulan untuk puasa Senin Kamis. Ya, jadi kalau misalkan kita berusaha agar setelah Ramadan ini tetap berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, seperti kita ketika mempuasai puasa Syawal. Ketika puasa Syawal, maka gabungkan saja puasa ya setiap bulan. Dan kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang paling diutamakan atau yang paling lebih baik dalam mempuasai 3 hari setiap bulan ini adalah dikerjakan di tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. 13, 14, 15 ini disebut dengan puasa Ayyam al-Bid, puasa Yaumul Bid atau hari-hari yang putih, maksudnya bulan purnama. 13, 14, 15. Ya, ketika itu bulan purnama sangat bulat, 13, 14, 15 setiap bulan. Maka di situ adalah penanggalan bahwa itu disunnahkan selama 3 hari kita menggabungkan 13, 14, 15. Kata Rasulullah SAW, "Man kana minkum sha'iman minasyahri falyasum ats-tsalatsa al-bid." Ya, barang siapa di antara kalian berpuasa minasyahri dari 1 bulan, maka berpuasalah di hari putih. Puasalah di hari putih maksudnya ketika malam itu putih dengan Al-Badr, yaitu bulan purnama. Itu bulan purnama. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan puasa apa? Kalau kita ingin berpuasa tapi di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah itu kan kita dilarang berpuasa tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu dilarang. Bagaimana kalau kita ingin berpuasa? Maka jawabannya silahkan. Berpuasa tanggal 14, 15 Zulhijjah. Adapun tanggal 13-nya tidak boleh. Karena dia adalah waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Ayyamut tasyrik, ayyamul akl wa syurbi wa dzikrillah, kata Rasulullah SAW. Puasa hari tasyrik itu adalah hari-hari tasyrik itulah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Jadi pengabaran tersebut menunjukkan larangan dari Nabi SAW untuk mempuasai tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dia adalah hari tasyrik. Bagaimana kalau kita mau berpuasa tanggal 14, 15? Ya, jawabannya silakan. Puasai tanggal 14 dan 15. Adapun ya pengganti tanggal 13-nya itu pilih saja hari terserah kita setelah tanggal 15. Entah mengerjakannya di tanggal 16 atau tanggal 17 atau tanggal 18 atau tanggal 20, tanggal 21. Maka itu tidak menjadi masalah. Allah alam bissawab. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ingin bertanya pada sore hari ini dalam kajian kita, dan alhamdulillah kemarin saya bersafar ke Palembang. Ternyata banyak juga yang menyetel ya Radio Roja Darussalam. Maka saya katakan barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan juga para pendengar yang mendengarkan Radio Roja Darussalam. Bahkan ada masjid yang menyetel ya Radio Roja Darussalam di musola dan di masjid-masjid. Taib. Bagi saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, maka akan bertanya ke 0812 7314 7317. Ini via SMS atau WA. Kemudian yang ingin bertanya langsung dengan telepon, silahkan menelepon ke 0822 6947 4046. Saya ulangi, yang ingin menelepon langsung bisa ke 0822 6947 4046. Taib.
Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, puasa yang disunnahkan selanjutnya adalah shaum yaumin wa iftar yaum, yaitu puasa Daud, puasa sehari dan tidak puasa selama sehari. Dikelang-keling puasanya. Ya, diselang-seling puasa, hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak. Seperti itu seterusnya, kecuali waktu-waktu yang diharamkan, hari-hari yang diharamkan berpuasa, yaitu apa? Ada 5 hari. Hari Idul Fitri, kemudian Idul Adha, ya, kemudian hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu yang dilarang untuk berpuasa. Adapun selanjutnya kalau ingin mempuasainya maka diselang-seling. Ya, selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Besoknya puasa, besoknya lagi tidak. Seperti itu diselang-seling. Ini adalah puasa yang terbaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami siyamu Daud alaihi salam. Seutama-utama puasa adalah puasa Daud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dulu beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Ya. Jadi ini kalau misalkan ditanya puasa yang paling baik di sini, ya laksanakan puasa Daud. Bagaimana Ustadz kalau kita mau puasa Daud kemudian ada Senin dan hari Kamis? Kan kalau kita misalkan puasa hari Senin, maka hari Kamisnya tidak berpuasa. Atau kalau kita berpuasa hari Kamis, maka Seninnya tidak berpuasa. Maka kita katakan, kalau sudah berpuasa Daud, maka tidak perlu perhatikan ya puasa yang Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, ya. Jadi berpuasa Daud seperti itu, selang-seling. Selang-seling itu sudah ya yang menjadi puasa yang terbaik. Kecuali ketika bertepatan dengan puasa Arafah. Kecuali bertepatan dengan puasa Arafah, maka puasai puasa Arafah karena keutamaannya sendiri. Begitu pula puasa ya 10 hari di bulan Muharram kita puasai. Taib. Kemudian selanjutnya, ayyuhal ikhwan, puasa yang disunnahkan adalah puasa di bulan Muharram. Secara umum disunnahkan puasa mutlak di bulan Muharram sesuai sabda Nabi SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seafdal puasa ya dalam sebulan, maksudnya ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan adalah syahrullah al-Muharram, berpuasa di bulan Allah Muharram. Wa afdalus salati ba'da salatil faridah ba'dal faridah salatul lail, dan seafdal salat setelah salat wajib adalah ya salat malam. Taib. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya, pertanyaan yang pertama, apa hikmah dibalik zakat fitrah dan beserta takaran yang ditetapkan sebanyak 2,5 kilogram beras? Hikmah disyariatkannya zakat fitrah itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, tuhratan lisaimi minal lagwi warrafath. Dia itu membersihkan, menyucikan orang yang berpuasa dari lagwi, hal yang sia-sia, warrafath, dan perkataan yang jorok, perkataan yang buruk. Nah, jadi apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, di dalam puasa itu ada perkataan sia-sia atau hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan seperti teriak-teriak misalkan, atau ghibah atau apa. Maka di sini pembersihnya adalah dengan zakat fitrah atau zakatul fitr. Ya, kemudian yang kedua adalah tu'matan lil fuqara'i wal masakin. Dan dia itu kata Nabi SAW tu'mah, untuk pemberian makan kepada orang miskin
dan orang fakir dan orang miskin. Dan ini pendapat yang kuat ayyuhal ikhwan, orang yang berhak menerima zakat fitrah itu hanyalah orang fakir dan orang miskin, dan tidak dibagi kepada 6 asnaf yang lain. Tidak dibagi ke 6 asnaf yang lain. Jadi dia dibagikan kepada ya fakir dan miskin. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menyalurkan zakatnya itu langsung, ya, tanpa melalui panitia zakat atau amil, langsung menyalurkannya. Dan waktu yang paling utama menyalurkannya adalah setelah sholat subuh, sebelum beranjak, sebelum apa? Sebelum pergi, sebelum didirikannya sholat id. Sebelum didirikannya sholat id itu adalah waktu yang paling utama memberikannya kepada orang fakir dan orang miskin. Jadi tidak ada kita dapatkan riwayat bahwa orang yang para sahabat membayarkan zakat fitrah kepada amil atau kepada orang yang berhutang atau kepada mujahid. Tidak ada kita dapatkan, tetapi mereka menyalurkannya kepada orang yang miskin. Ya, kalau tidak bisa setelah subuh di hari Idul Fitri, maka kita salurkannya malam. Kalau tidak bisa maka ya sehari sebelum atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Mengenai takaran 2,5 kg beras, ini adalah takaran yang ditetapkan oleh pemerintah kita, yaitu 2,5 kg beras. Dan ini ukurannya sudah standar, alhamdulillah. Ukuran mud nabawi itu banyak riwayat ya, banyak sekali riwayatnya. Dan alhamdulillah dengan 2,5 kg ini pun pendapat yang kuat itu sudah berlebih dari yang seharusnya. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum memberi zakat fitrah kepada orang kafir? Jawabannya tidak boleh. Memberi zakat fitrah kepada orang kafir itu tidak diperbolehkan. Orang kafir yang berhak mendapatkan bagian zakat adalah orang kafir yang dia itu mu'allafah qulubuhum. Hatinya sedang dibujuk, dirayu untuk masuk ke dalam agama Islam. Hatinya dibujuk untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini pun dapat zakat mal. Dapat bagian dari zakat mal. Nah, itu dapat. Kalau dari zakat mal, dia dibujuk atau dirayu untuk masuk ke dalam agama Islam, ya maka ya itu bisa. Ya. Tapi kalau misalkan zakat fitrah ya tidak boleh. Kalau zakat fitrah tidak boleh salurkan kepada mu'allafah atau orang yang sedang dilunakkan hatinya dari orang kafir. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketiga, Ustadz, ada hadis yang berkata bahwa tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. I'tikaf seperti apa yang dimaksud dalam hadis itu? Ya, hadisnya sahih. La i'tikafa illa fi 3 masajid. Tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Tapi para ulama fikih dan usul fikih mengatakan bahwa la i'tikafa di situ artinya tidak ada i'tikaf. Maksudnya adalah la i'tikafa al-kamil. Tidak ada i'tikaf yang sempurna. Ya, kesempurnaan hanya pada i'tikaf ya, kesempurnaan i'tikaf hanya ada pada 3 masjid itu, karena tidak ada yang menyaingi bisa seperti 3 masjid tersebut. Taib. Kemudian para ulama berselisih mana yang lebih utama, beriktikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya, dengan berbagai macam pertimbangan. Tapi kita katakan ayyuhal ikhwan, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa sah beriktikaf di masjid selain 3 masjid.
Ini pendapat jumhur ulama, dan ini pendapat yang kuat. Dan 3 masjid tersebut maksudnya adalah i'tikaf yang sempurna. Jadi seperti itu kita memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga dapatkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula para tabi'in, ketika mereka berada di Baghdad, ya di Irak, mereka tetap beriktikaf di masjid-masjid kaum muslimin. Begitu pula para imam, para tabi'in, para sahabat, ya di masjid-masjid di Syam, begitu pula di Mesir, mereka beriktikaf. Oleh karena itu ya ikhwan, ini tidak dikhususkan kepada 3 masjid itu saja, karena keumuman dalil wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian memeluk mereka, kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, janganlah kalian memeluk mereka wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Dan ini perintahnya masjid di sini umum. Wal al tufidul kull fil umumi, dan alif lam itu menunjukkan keumuman masjid dan tidak dikhususkan pada 3 masjid. Begitu pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang i'tikaf, ya, itu tidak ada pembatasan, ya, seperti itu, kecuali hadis yang 3 masjid ini itu pun hanya menunjukkan al-kamal, yaitu kesempurnaan, bukan tidak boleh. Taib. Yang keempat, pertanyaan yang keempat, Ustadz, mana yang benar? Turunnya Al-Quran itu saat perayaan nuzul Quran di tanggal 17 atau kapan? Allah alam bisawab, ada beberapa riwayat dalam hal ini, ya, seperti tanggal 24 Ramadan, ini dalil yang lebih kuat. Dan yang dimaksud dengan nuzul Al-Quran itu adalah nuzul turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah, yaitu sekali turun. Kemudian diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara munajjaman, secara bertahap-tahap, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan oleh malaikat Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Jadi bertahap, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan secara bertahap. Adapun memastikan Al-Quran turun tanggal 17, maka itu memang termasuk hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi kalau kita lihat ayyuhal ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguhnya kami turunkan dia di malam keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia di malam Lailatul Qadar. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar itu dari malam 21 sampai malam 30 di bulan Ramadan. Sehingga 17 tidak masuk ke dalam 21 ke atas. Allah alam bissawab. Jadi masalah turunnya Al-Quran itu diperselisihkan oleh para ulama, dan sebagian riwayat menyebutkan dia di tanggal 24 Ramadan. Dan ada pendapat-pendapat yang lain dalam hal ini, dan ini tidak menjadi masalah ayyuhal ikhwan, dan tidak berpengaruh kepada apakah seorang itu menjadi ahli sunnah atau keluar dari ahli sunnah karena perselisihan ini. Allah alam bissawab. Silakan bagi saudara-saudara yang ingin bertanya bisa bertanya ke 0812 7314 7317, dan yang ingin bertanya langsung lewat telepon bisa ke nomor 0822 6947 4046. Ya, silakan. Kemudian puasa selanjutnya adalah puasa 9 hari di bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Karena keumuman dalil
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhil 'ashar." Tidak ada suatu hari, tidak ada hari-hari yang beramal salih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah 10 hari yang sangat ditekankan untuk kita berpuasa. Jadi seperti itu, beramal soleh, dan termasuk beramal soleh adalah berpuasa. Bagaimana Ustadz? Sebagian perkataan sebagian dai atau sebagian ustadz bahwa hal itu bid'ah, itu termasuk pengkhususan. Tidak, itu tidak bid'ah. Kenapa? Karena kita katakan apakah amalan soleh, apakah puasa itu termasuk amalan soleh? Maka jawabannya iya. Apakah berzikir itu termasuk amalan soleh? Jawabannya iya. Apakah bersedekah itu termasuk amalan soleh? Jawabannya iya. Nah, kalau misalkan seorang ingin bersedekah setiap hari di 10 hari tersebut, apakah boleh? Jawabannya boleh. Begitu pula dengan puasa di tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Adapun tanggal 10 maka tidak boleh berpuasa karena dia adalah Idul Adha. Itu hari yang dilarang untuk berpuasa di hari tersebut. Allah alam bisawab. Kita cukupkan ayyuhal ikhwan, barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha kita, langkah kita, dakwah kita. Begitu pula amal soleh kita, dan kita bisa setelah puasa Ramadan maka kita bisa berpuasa sunnah yang lain, puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Kemudian kita berpuasa yang lain ya. Kita memperbanyak amalan-amalan soleh kita dengan berpuasa, sehingga kalau ingin mendapatkan pintu Rayyan, yaitu satu pintu di surga yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa, maka rajin-rajinlah berpuasa. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.